Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para pemirsa Kolak, kolaborasi kebaikan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang sunnah-sunnah yang dilakukan pada saat Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momentum yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam sedunia. Hari Raya Idul Fitri biasanya jatuh pada tanggal 1 Syawal. Hal ini dikarenakan Hari Raya Idul Fitri merupakan puncak kemenangan umat Islam setelah melalui puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Biasanya pada tanggal 1 Syawal umat muslim mengadakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri bisa diadakan secara berjamaah di masjid-masjid ataupun di lapangan terbuka dan di tempat-tempat lainnya yang memungkinkan untuk diadakan sholat Idul Fitri. Alhamdulillah ya. Berarti kita sudah insya Allah sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, dimana puasanya tetap semangat ya, dan apa yang sudah kita lakukan kemarin jangan ditinggalkan, tetap kita upayakan untuk bisa dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi tidak hanya berhenti ketika puasa Ramadan saja. Oke, lanjut kembali. Apa saja sih sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, baik itu menjelang sholat Idul Fitri ataupun saat Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama yaitu kita melakukan sunnah memperbanyak takbir. Biasanya dilakukan pada malam hari ataupun setelah ba'da maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri itu dilaksanakan. Ya, kalau kondisi normal biasanya kita mengadakan malam takbiran. Ala kulli hal ya, apapun kondisinya nanti, yang penting kita mendapatkan semangat Hari Raya Idul Fitri itu dengan melakukan takbir secara bersama-sama, bisa dengan anggota keluarga ataupun dengan sanak saudara. Yang kedua yang kita lakukan yaitu mandi. Jadi Rasulullah biasa mandi sebelum melakukan sholat Idul Fitri, sebagaimana hadisnya yaitu dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sunnah yang ketiga yang kita lakukan adalah memakai pakaian yang terbaik ataupun menggunakan wangi-wangian. Hal ini dilakukan supaya kita bisa lebih khusyuk dalam beribadah. Jadi wangi-wangian yang kita gunakan pun tidak boleh yang terlalu mencolok ya. Cukup membuat kita itu nyaman dalam sholat. Yang keempat yaitu sunnah yang dilakukan adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah yaitu janganlah keluar pada Hari Raya Idul Fitri sampai dia makan dulu, dan janganlah makan ketika Idul Adha sampai dia sholat terlebih dahulu. Itu diriwayatkan dari hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad. Yang kelima yaitu mengucapkan selamat. Nah, biasanya ketika Hari Raya Idul Fitri kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada saudara-saudara kita. Yang keenam, yang terakhir yaitu biasakan untuk menggunakan jalan yang berbeda ketika keberangkatan ataupun kepulangan dari sholat Id. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita bisa memperoleh lebih banyak kebaikan, itu dengan kita menebarkan senyuman, saling menyapa orang yang berbeda. Oke ya, semoga keenam hal tadi bisa kita lakukan di Hari Raya Idul Fitri, dan semoga Allah senantiasa menerima semua amal ibadah puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menyaksikan Kolak Ramadan, kolaborasi kebaikan Ramadan, PAUD ITE dan SD ITE Bina Amal Semarang. Acara ini didukung oleh Lembaga Amil Zakat Bina Amal. Pendaftaran peserta didik baru.
Yuk, gabung bersama kami.